Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat tafsir, perkenalkan saya Ahmad Novel Al-Ja'far. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengulas sedikit seputar penafsiran Al-Quran metode Muqoron. Apa sih penafsiran Al-Quran metode Muqoron itu? Secara etimologi, Muqoron berasal dari kata korona yukorinu muqoronatan, yang artinya adalah perbandingan atau komparatif. Menurut Abdul Hayy Al-Farmawi, penafsiran Muqoron adalah salah satu metode penafsiran Al-Quran dengan menghimpun sejumlah ayat Al-Quran yang kemudian akan dikaji, diteliti, berdasarkan pendapat-pendapat ulama tafsir, baik generasi salaf maupun generasi kholaf, atau dengan menggunakan tafsir bil ra'i atau tafsir bil ma'zur. Berdasarkan penjelasan tersebut, tafsir Muqoron diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, dengan menghimpun sejumlah ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lainnya. Yang kedua, menghimpun ayat Al-Quran dengan matan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang sering dipakai itu adalah yang ketiga, yaitu menghimpun sejumlah pendapat ulama tafsir terkait ayat yang dibahas antara tafsir satu dengan tafsir yang lainnya. Seperti apa sih contohnya? Maka di sini saya akan mencontohkan satu dari 3 bagian tersebut, yaitu menghimpun ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lainnya. Contohnya itu seperti apa? Ada dalam Quran surat Al-An'am ayat 151 yang dibandingkan dengan Quran surat Al-Isra ayat 31. Nah, seperti apa sih isinya dan kenapa kedua ayat Al-Quran ini bisa dibandingkan? Dari kedua ayat ini, itu memiliki redaksi ayat Al-Quran yang berbeda, namun memiliki satu pembahasan atau tujuan yang sama, atau maksud yang sama. Intinya, dari kedua ayat ini, itu menjelaskan larangan atau diharamkannya seseorang untuk membunuh anak. Nah, hanya saja, kedua ayat tersebut memiliki tujuan atau sasaran yang berbeda. Bedanya itu dari mana? Ayat 151 surat Al-An'am itu ditujukan kepada orang yang miskin. Sedangkan Quran surat Al-Isra ayat 31 itu ditujukan kepada orang yang kaya dari segi finansialnya. Kenapa bisa begitu? Kita lihat dari potongan ayat Quran surat Al-An'am ayat 151 menyebutkan min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Nah, berbeda dengan Quran surat Al-Isra yang termaktub khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Dari situ kita dapat melihat perbedaannya. Di Quran surat Al-Isra itu disebutkan karena takut akan kemiskinan. Nah, jadi jelas bahwasanya Quran surat Al-An'am ini ditujukan kepada orang miskin karena disebutkan min imlakin dari kemiskinan. Sedangkan Quran surat Al-Isra khasyata imlak karena takut akan kemiskinan. Jadi kemiskinan itu belum terjadi. Otomatis orang tersebut dalam keadaan kaya atau belum miskin. Sobat-sobat tafsir semua, metode penafsiran Al-Quran ini memang jarang jika digunakan untuk menghimpun satu ayat dengan ayat lainnya ataupun satu ayat dengan hadis Rasulullah. Biasanya seorang yang sedang dalam belajar itu menggunakan metode penafsiran ini untuk menghimpun sejumlah penafsiran dari sekian banyak ulama-ulama tafsir. Seperti membandingkan ayat tersebut yang tadi Quran surat Al-An'am ayat 151 dari pandangan tafsir Quraisy Shihab, yaitu tafsir Al-Misbah dengan tafsir Munir atau Marahun Labid, seperti itu. Sobat-sobat tafsir semua, perlu diketahui bahwasanya penafsiran ini memang kurang relevan jika digunakan untuk memecahkan satu permasalahan. Bedanya, penafsiran ini lebih relevan jika digunakan untuk membandingkan satu solusi atas masalah dengan solusi lain yang didapatkan. Jadi begitu. Sobat-sobat tafsir semua,
Mungkin cukup apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita semua sama-sama belajar. Kurang lebih dari saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.